Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum Special Edisi bersama dengan saya Celia Alexandra. Saat ini saya langsung berada di Park Hyatt Hotel Jakarta. Ini adalah Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2025 yang mengangkat soal isu ketenagakerjaan dengan tema Gotong Royong Memperluas Lapangan Pekerjaan untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia. Inline juga dengan beberapa waktu lalu kita pernah bahas soal isu ketenagakerjaan mulai dari magang nasional yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan sarjana yang memiliki pengalaman link and match di dunia usaha. Yang kedua, kita pernah juga membahas mengenai 1 juta sarjana yang menganggur. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin mengangkat tema soal ketenagakerjaan dalam Rapimnas 2025 ini? Bagaimana pula kolaborasi dunia usaha dan pemerintah untuk menekan pengangguran yang ada? Esensi Kadin adalah naungan dunia usaha, termasuk BUMN, koperasi dan UMKM, tapi juga mitra strategis pemerintah. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 82, Pak. Jadi kita ingin menyebar optimisme. Optimisme apa? Optimisme di tengah tantangan yang begitu banyak, baik global maupun domestik, untuk bergotong royong memperluas lapangan kerja. Jadi fokus kita gimana kita bisa memperluas lapangan kerja, karena ujungnya itulah yang bisa meningkatkan tentunya perekonomian ke 5%, 6%, 7%, dan 8%. Dan tentu apapun yang dilakukan ini untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga dengan cara yang mandiri. Ya. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buat teman-teman yang menjadi anggota Kadin, kita mesti berbangga karena kita mempunyai kesempatan untuk berkontribusi sangat besar dan sangat dibutuhkan pada saat ini. Dalam teori ekonomi, PDB ya kurang lebih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsumsi domestik, kedua belanja pemerintah, ketiga investasi, keempat perdagangan. Konsumsi domestik itu 57%. Teman-teman di daerah tentunya melihat sendiri keadaan konsumsi domestik kita seperti apa. Investasi itu sekitar 28%. Jadi dua hal ini saja sudah 85%. Ya. Ini ada di pundak kita semua. Nah, bagaimana kita menggerakkan bersama pemerintah, inilah esensi daripada hari ini. Anda masih bersama kami di Indonesia Business Forum, pemirsa, dan masih dalam rangkaian Rapimnas Kadin 2025. Saya langsung bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Pak Anin, terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Baik, Pak Anin, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama nih. Kenapa kemudian Kadin mengangkat isu ketenagakerjaan dalam Rapimnas 2025? Apa urgensinya, Pak? Ya. Jadi memang Rapimnas ini kan adalah suatu forum evaluasi dan perencanaan dari Kamar Dagang dan Industri. Nah, sebelum kita jawab ke lapangan kerja, Kamar Dagang dan Industri ini kan adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 87. Banyak yang nggak tahu. Jadi ini bukan seperti asosiasi atau himpunan, tapi ini merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, tugas dan tujuan daripada Kadin adalah untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi dan juga menjadi wadah daripada dunia usaha. Jadi dua itu, mitra strategis pemerintah, wadah dunia usaha. Nah, pada saat ini kita mensoroti kepentingan daripada dunia usaha ini adalah penciptaan lapangan kerja. Karena kita ketahui bahwa sejak COVID itu banyak sekali pengusaha-pengusaha terutama UMKM dan juga mikro yang sangat terdampak. Ini bisa terlihat dari persentase bad loan di bank yang tidak lancar, maksudnya itu melonjak. Berbeda dengan keadaan sebelum COVID, waktu ada krisis 97-98, 2008, itu justru mereka lah yang lebih resilient. Korporasi yang lebih berat waktu itu. Nah, ini sekarang sebaliknya, sehingga banyak sekali lapangan kerja yang kita harapkan terbentuk jadi tidak terbentuk. Nah, ini Kadin dengan jaringannya ke Kadin
provinsi sampai kabupaten kota memikirkan bagaimana nih kita bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kenapa? Karena kalau lapangan kerja ini bisa diciptakan dan kita bisa menentukan sektor-sektornya, satu, tentu dengan sendirinya daya beli masyarakat meningkat. Dan ini sangat dibutuhkan pada saat kita lihat bahwa middle class kita itu banyak yang mengatakan mengecil. Nah, mudah-mudahan mengecil karena naik kelas. Tapi yang jangan ialah mengecil karena mereka turun kelas. Nah, jadi fokusnya mesti penciptaan lapangan kerja. Dan lapangan kerja ini dengan sendirinya sangat erat dengan investasi. Kalau tadi daya beli masyarakat untuk konsumsi domestik itu sekitar 53% dari ekonomi Indonesia, investasi itu adalah 28%. Jadi dibutuhkan benar-benar investasi yang tentunya bisa menyerap lapangan kerja. Jadi itulah alasan kenapa Kadin Indonesia fokus mempunyai tema tahun ini gotong royong menciptakan lapangan kerja sambil mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan kemandirian Indonesia sebagai bangsa. Tapi fokusnya adalah tenaga kerja. Fokusnya tenaga kerja. Tapi kalau kita lihat Pak, kontribusi dunia usaha terhadap PDB itu begitu besar Pak, 85%. Dan target di tahun ini kalau dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa 5,6 sampai dengan 5,7. Target Presiden 8% 2029. Bagaimana kontribusi kolaborasi yang dilakukan Kadin bersama dengan pemerintah untuk ini? Pertama, angka 6% itu sudah pernah tercapai, sering tercapai, terutama pada waktu zaman Pak Presiden SBY. Nah, itu yang disampaikan juga oleh Menteri Keuangan. Dan 8% pada zaman Pak Presiden Soeharto juga pernah tercapai. Dan pada saat ini, kalau kita tanya India, itu 8%. Jadi istilahnya bukan suatu yang mustahil. Tapi memang dunia ini tumbuh hanya 2,5%. Artinya kita mesti pandai-pandai mencari celah. Nah, juga dua hal yang penting. Satu, melibatkan dunia usaha. Dan kedua, juga memberikan likuiditas kepada dunia usaha. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Menyediakan 275 triliun nggak salah. Kepada Himbara, bank-bank komersil pemerintah, tapi juga sudah mulai turun ke bank pembangunan daerah. Nah, ini membantu sekali karena perputaran uang tergantung daripada jumlah yang ada di lapangan, sehingga dunia usaha bisa menggapai likuiditas itu untuk melakukan suatu pertumbuhan. Tapi berbarengan dengan itu, pertumbuhan atau investasi itu hanya akan masuk hitungannya kalau misalnya tentu daya beli masyarakatnya tinggi. Nah, jadi ini memang selalu berkaitan. Ini cantiknya, dan memang dunia usaha fokusnya itu selalu di demand side. Supply side-nya fokus dengan penyediaan uang dari contohnya pemerintah. Lalu tapi demand side ialah gimana create orang mau berusaha, mau membuat suatu lapangan kerja dan memberikan service yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya Anda melihat saat ini dengan gelontoran dana dari Kemenq begitu, itu sudah mendorong dan juga akan memperbaiki lagi ekonomi kita, pertumbuhan akan lebih berdampak. Nah, jadi memang tugas Kadin ini menjadi perantara antara kebijakan dan pergerakan ekonomi. Bagaimana kebijakan yang sudah punya niat baik bisa direalisasikan di lapangan. Karena pemerintah mempunyai kaki tangan tentunya sampai ke daerah, tapi tujuan utamanya ialah membuat suatu kebijakan yang baru. Tapi dibutuhkan suatu perantara atau akselerator untuk memastikan bahwa dunia usaha atau pelaku usaha benar-benar bisa memanfaatkan. Nah, sehingga ajakan untuk Kadin ikut dalam Satgas Deregulasi itu sangat baik. Lalu juga ajakan Kadin untuk menanyakan istilahnya KPP 28 atau beberapa kebijakan pemerintah lainnya, apalagi yang dibutuhkan. Itu juga sangat baik. Dan ini yang kita akan sambut baik, sehingga ujungnya akan cantik sekali kalau misalnya Kadin bisa menjawab bersama pemerintah ya, karena Kadin pasti akan selalu ingin melakukan sesuatu. Yang pertama, tenaga kerja di mana saja yang akan tercipta per sektor. Yang kedua, investasi seperti apa yang akan dilakukan dan
deregulasi apa yang dibutuhkan supaya investasi itu masuk. Dan yang terakhir adalah berapa banyak pajak yang bisa dihasilkan. Jadi hal-hal itu adalah tujuan yang kita akan coba giring, tapi dibutuhkan suatu kerjasama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Salam kenal Pak Celia dari TV One Indonesia Business Forum. Oh, siap. Oke, Bapak sempat sampaikan juga, ini di media juga sempat ramai bahwa ada kesalahan kebijakan untuk untuk mengatasi lapangan kerja. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Jadi bermulai dari pandangan bahwa ekonomi kita kalau tumbuh di atas 5% kepanasan. Artinya 5% sudah bagus. Kalau 5% kepanasan, akibatnya setelah setiap ekonomi tumbuh 5%, cenderung diperlambat dengan berbagai kebijakan yang mungkin nggak terlalu akurat. Karena kita harusnya tumbuh paling nggak 6,7% untuk menyerap tenaga kerja yang masih usia kerja. Jadi semua pengambil kebijakan ekonomi pada waktu itu, pandangannya seperti itu, sehingga otomatis ekonomi kita nggak bisa lari. Gimana caranya untuk bisa mencapai target 6%, Pak? Karena target Bapak kalau saya lihat di akhir tahun ini 5,6 sampai dengan 5,7, Pak. Jadi triwulan keempat, saya pastikan uang cukup di sistem. Jadi ekonomi mulai bergerak itu domestik belanja rumah tangga bisa naik kencang, dan kita juga injek cukup banyak BLTS sebesar 31-32 triliun untuk mendorong belanja masyarakat. Itu akan tumbuh lebih cepat. Jadi saya pastikan perbankan tidak mengalami kekeringan likuiditas lagi, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kedepan juga akan kita monitor seperti itu. Pertama, bank harusnya cukup likuiditasnya. Yang kedua, nanti pemerintah juga belanjanya didorong supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor. Nanti habis itu kita perbaiki semua iklim investasi, semua kesulitan bisnis kita hilangkan. Jadi ke depan saya akan jalankan mesin fiskal, mesin moneter, dan swasta, dan investasi domestik maupun asing, sehingga ekonomi kita bisa berjalan lebih cepat. Koordinasi bersama dengan BI seperti apa, Pak? Ya kita kan ada KSK setiap 3 bulan sekali kita ketemu, diskusi di situ. Dan setiap bulan, setiap mereka rapat RDG yang mengenai bunga, penentuan bunga naik atau turun, mereka akan mengundang kita. Jadi kita akan setiap kirim orang ke BI, Wamen, salah satu Wamen Thomas kemarin, ini akan reguler kita kirim ke BI setiap rapat RDG yang berkaitan dengan bunga, sehingga sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Bank Sentral lebih dekat lagi. Oke, Pak Purbaya, kalau lihat hari ini kan yang dilakukan oleh Kadin Indonesia mengangkat tema soal ketenaga kerjaan, ini sudah tepatkah tema ini untuk dibahas di Rapimnas 2025 untuk menjadi concern utama di tahun 2026, termasuk juga gotong royong dan kolaborasi yang akan dilakukan segala sektor? Saya pikir cukup tepat. Jadi gini, tenaga kerja adalah dampak dari bisnis mereka kan. Kalau kita ciptakan bisnis yang lebih bagus, kondisi berbisnis yang baik, kondisi ekonomi yang baik, kondisi makroekonomi yang baik, dan sehingga bisnisnya bisa ekspansi dengan bagus, otomatis tenaga kerja akan tercipta. Jadi dia agak salah sedikit, harusnya targetnya di growth dan bagaimana cara menimbulkan bisnis, bagaimana cara memberi masukan pemerintah supaya bisnis mereka bisa tumbuh. Nanti yang tenaga kerja bisa otomatis tercipta. Ini kami sudah bangun, ini ekspor juga dengan Bapak Presiden jagung ke Malaysia. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudesadewa. Ada beberapa poin yang disampaikan soal isu ketenagakerjaan, yakni pertumbuhan ekonomi kita harus 6%. Begitu pula dengan ekspansi dunia usaha. Di belakang saya saat ini adalah paparan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman soal isu ketenagakerjaan di Rapimnas Kadin 2025. Kita tahu bahwa sektor pertanian ini menyumbang banyaknya total angkatan kerja. Kalau pada Februari 2025 tahun ini 28,58%. Bagaimana kemudian kolaborasi dunia usaha dan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Saya sekarang langsung bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih waktunya, Pak.
Sama-sama. Pak, ini kalau saya dengar paparan Anda tadi Pak, Bapak sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian itu 13-14% di tahun ini. Ya. Bagaimana kemudian sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang memang dicapai sekitar 8% Pak? Saya kira itu sesuatu yang tidak mustahil. Tahun ini pertanian kontribusi terhadap PDB itu posisi nomor 1, pertama dalam sejarah. Nah, salah satunya adalah yang mendorong itu semua sarana produksi itu dipermudah oleh atas legalitas yang diterbitkan Perpres Impres Bapak Presiden. Bayangkan yang diterbitkan itu 19 Impres. Kemudian yang kedua adalah ada HPP, harga pembelian pemerintah. Sehingga petani untung. Ini juga meningkatkan PDB kita. Tahu pendapatan sektor padi saja peningkatannya itu 120 triliun dengan kebijakan ini. Jadi beri ruang petani kita ada 160 juta, beri ruang untung. Jangan beri mereka jalan sendiri. Itu pasti Indonesia maju. Dan berikutnya hilirisasi. Kalau hilirisasi kelapa saja, ini kelapa kan ekspor kita 24 triliun. Kalau kita hilirisasi menjadi coconut meal, itu 100 kali lipat. Artinya 2.400 triliun kan ekspor kita nanti. Kemudian air kelapa, kita packagingnya kita perbaiki. Itu 40.000 per paket, per botol dan seterusnya. Kalau kita total semua per tahun, itu 2.400 triliun. Artinya 5.000 triliun baru kelapa. Indonesia produsen kelapa terbesar. Dan itu tidak bisa diproduksi di Eropa. Itu negara lain. China nggak bisa. Yang bisa Filipina, Malaysia, Indonesia. Dan Indonesia nomor 1. Itu artinya target 13.000 triliun, begitu ya, untuk menuju ke 8%. Kalau misalnya 5.000 triliun saja sudah bisa disumbangkan oleh kelapa, ini mudah sekali. 10.000 dengan gambir, kita hilirisasi. Dia bisa mengasih, ini kata ahlinya ya, kan bisa jadi tinta, bisa jadi sampo, bisa jadi sabun. Ini 5.000 triliun, dua saja 10.000 triliun. Tapi kita serius sih, bukan wacana, bukan diskusi. Jadi kita perbanyak action. Kita gagasan sudah kaya dengan gagasan. Yang harus ditambah sedikit adalah tindak nyata, action, persisten, berhasil. Pak, kalau saya lihat di Februari 2025 ini, Ya. total angkatan kerja yang sudah diserap oleh Kementerian Pertanian itu adalah 28,58%. Ya. Ada pertambahan nggak Pak sampai dengan November? Ada kurang lebih 490.000. Dan tertinggi. Target kita ke depan, tapi harus terlibat Kadin. Pak Ketua Umum, itu target kita ke depan. Kalau sektor hilirisasi tadi, perkebunan strategis kita, itu menyerap tenaga 1,4 juta 3 tahun. Nah, juga ada peternakan. Kita ingin membangun pabrik pakan untuk mensupport peternak kecil. Itu 20 triliun. Itu juga 1,4 juta orang. Sorry, perkebunan 1,6. Totalnya 3 juta. Kalau ini kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus 10 tahun ke depan, Indonesia emas superpower bisa kita capai. Tapi kalau kolaborasi bersama dengan dunia usaha akan seperti apa Pak di sektor Beri pertanian? kesempatan. Kadin seluruh Indonesia ada 9.000. 9.850, datanya aku tahu, hafal. Kalau ini menciptakan lapangan kerja 100, itu 36 juta. Kemiskinan kita 23 juta. Pengangguran kita 7 juta. Selesai semua persoalan. Ada di tangan Kadin. Kadin adalah motor penggerak ekonomi. Tapi dengan satu syarat. Jangan persulit mereka. Permudah legalitas. Pasti dia berproduksi. Tetapi kalau izinnya lambat, dia frustrasi, mundur pelan-pelan. Nah, kalau Kadin kita jaga, Ketua Umum kita kawal, semua Kadin bergerak, Republik ini bisa eksponensial, bukan melompat. Oke, baik. Terima kasih Pak Omran atas waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Ya pemirsa, saat ini saya langsung bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan juga bersama dengan ada Menteri Investasi, Kepala BKPM dan juga ini merupakan CEO Danantara dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. Saya akan langsung ke Ketua Dewan Penasehat, Pak Hashim. Apa sih tantangan dunia usaha saat ini Pak? Mengingat kita tahu bahwa 85% sumbangan PDB ini dari dunia usaha Pak. Ya, tantangan yang saya kira kita lihat adalah
Ya, sebenarnya geopolitis ya. Kita semua tahu ada pimpinan nasional baru di Amerika yang kebijakannya banyak yang baru dan ya sebetulnya bagi Indonesia cukup serius. Ini tarif-tarif yang dipasang dan saya kira mungkin Pak Rosan yang bisa jawab. Tapi saya kira itu yang jadi tantangan yang penuh dengan ketidakpastian ya, uncertainty. Dan ini bagi dunia usaha kan kami selalu berharap ada kepastian ya, certainty. So ini ada tarif ya berubah-berubah yang setahu saya belum diselesaikan, belum ditetapkan. Bagi dunia usaha itu mungkin ya, yang menurut saya. Ada lain-lain tapi saya kira itu pada intinya itu ketidakpastian akibat pemasangan tarif-tarif dari Amerika kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Oke. Kira-kira butuh apa Pak? Regulasi kah? Butuh insentif kah dari pemerintah untuk dunia usaha Pak? Ya itu saya kira itu nanti tergantung pada nanti tarifnya berapa persen. Setahu saya masih 19% ya. Tapi ini masih juga tidak menentu dan saya baca dan saya dengar bahwa ada klausul-klausul yang dituntut ya, yang diminta oleh pihak pemerintah Amerika yang berupa namanya poison pill atau poison pill mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan, tapi ada klausul-klausul yang sebetulnya memberatkan pihak Indonesia. So ini yang belum selesai yang saya dengar ya. Pak Hashim, saya akan ke Pak Rosan. Pak Rosan, ada target nih Pak, akhir tahun ini 1.900 investasi yang masuk. Tapi kira-kira sudah berapa persen progresnya Pak? Dan apakah optimis untuk target itu tercapai Pak? Ya memang kalau kita lihat sampai kuartal ketiga dari Januari sampai September itu sesuai dengan target yang kita ingin capai kurang lebih 75,3% atau kurang lebih dari 1.400 triliun dari target 1.900 triliun lebih. Dan tapi kalau kita lihat dari data-data yang masuk, dari realisasi investasi yang sudah masuk sampai saat ini, kita mempunyai keyakinan yang cukup tinggi, insya Allah target pada akhir tahun ini bisa tercapai pada level lebih dari 1.900 triliun sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang Bappenas canangkan target investasi kepada kami, insya Allah. Pak, Bapak sempat sampaikan bahwa ada dilema di sektor ketenagakerjaan. Dilema seperti apa kemudian yang dilihat oleh Pak Rosan sehingga ini nantinya bisa dikembangkan lagi sesuai juga inline dengan isu yang diangkat oleh Kadin Indonesia hari ini Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat memang kita harus menyesuaikan antara kebutuhan tenaga kerja, kesiapan tenaga kerja yang ada dengan kesiapan industri yang ada. Sedangkan kalau kita lihat industri yang ada ini kan berkembang makin cepat dengan adanya teknologi, AI, blockchain yang dimana menuntut menuntut penyesuaian itu juga, sehingga sumber daya manusia kita harus juga disesuaikan dengan melakukan upskilling, reskilling dari tenaga kerja kita. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah pun mempunyai perhatian yang sangat besar dan juga dalam hal ini dan memberikan juga insentif kepada para perusahaan apabila mereka ikut dalam program vokasi training and education yang tentunya mempunyai dampak yang positif, itu akan diberikan insentif up sampai 300% dari program vokasi yang mereka ikut sertakan. Terima kasih. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, saya masih berada di Rapimnas Kadin 2025. Saya bersama dengan Prof. Dadan Hindayana yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional. Halo Prof. Halo Teh Celia. Nah Prof. Dadan, ini kalau kita bicara soal lapangan kerja, kalau kata Presiden Prabowo Subianto bahwa ini adalah program prioritas yang nantinya akan menyerap banyak sekali lapangan kerja. Sekarang sudah berapa banyak yang terserap Prof? Ya, hari ini sudah ada 16.503 SPPG. Oke. Itu otomatis sudah ada 700.000 lebih relawan yang terlibat langsung di SPPG. Kemudian jangan lupa juga satu SPPG butuh minimal 15 supplier. Nah, satu supplier itu biasanya memperkerjakan antara 2 sampai 15 orang. Jadi kemungkinan besar ini sudah 1,5 juta orang terlibat dalam program makan bergizi gratis sampai hari ini. Sudah 1,5 juta? Ya. Dan hari ini saya juga mau bahas nih Pak, tadi kan bersama ketemu juga dengan anggota Kadin begitu ya, membahas mengenai Badan Gizi Nasional. Tapi apa kemudian ya Pak yang Bapak bicarakan bersama dengan anggota Kadin
dengan pengusaha untuk mendorong program ini agar lebih masif lagi ke depan, Pak? Ya, tentu saja kan anggota Kadin ini para pengusaha. Dan banyak di antara mereka yang sudah lama berkecimpung di food and beverage, pemilik restoran, kafe, catering. Dan ini adalah basis pendukung Badan Gizi yang dari awal dulu operasional justru mereka. Dan ini simbiosis yang saling menguntungkan. Mereka banyak pemilik restoran, kafe, catering yang declining karena kurangnya peminat, kurangnya order. Nah, terselamatkan dengan program Makan Bergizi. Badan Gizi terbantu oleh mereka karena profesionalismenya. Makanya kita cukup senang karena mereka terlibat dari awal untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan kemudian terlibat langsung dalam program Makan Bergizi. Dan saya dengar tadi sudah ada minimal 500 orang anggota Kadin yang memiliki SPPG, artinya menjadi mitra, dan mereka adalah pejuang-pejuang merah putih karena mempercepat program ini terrealisasi. Dan kemudian saya sampaikan tantangan berikutnya adalah bagaimana agar rantai pasok ini bisa tercukupi karena kebutuhan kita semakin lama semakin meningkat. Yang dikasih makan orangnya sama, tetapi makanan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah bukan makanan yang mereka biasa makan. Karena mereka tidak biasa makan telur 2 kali seminggu. Mungkin makan ayam aja bisa sebulan sekali. Nah, dalam program ini kan bisa 2 kali dalam seminggu. Beberapa daerah bahkan makan daging sapi itu sekali dalam setahun. Nah, dalam program ini kan minimal 3 kali dalam sebulan. Jadi ini kebutuhan akan rantai pasok meningkat, dan ini saya kira peluang bagi siapa saja untuk turut berkecimpung di dalam program Makan Bergizi, meningkatkan produktivitas wilayah, memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini subur tapi nganggur, dan mereka akan terjamin dari segi pemasaran. Kenapa? Karena Badan Gizi menjadi optaker. Demand-nya sudah ada. Demand-nya sudah ada. Tinggal siapkan supply-nya. Supply-nya. Tapi bagaimana kemudian kontribusi Badan Gizi Nasional Makan Bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi? Saya kira real ya. Karena PDB itu kan rumusnya consumption ditambah dengan investment, ditambah dengan government spending, ditambah dengan ekspor, dikurangi impor. Nah, 3 komponen ini kan didukung sekali. Ketika saya sampaikan tadi bahwa anak-anak ini yang makannya sama, tetapi yang dikasihkan makannya berbeda, ini kan mendorong konsumsi, ya kan? Dan kemudian ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di SPPG, yang tadinya pendapatannya hanya 1 juta, bahkan kadang-kadang ibu rumah tangga tiba-tiba mendapatkan honor 2 juta, itu kan pasti akan belanja juga. Jadi konsumsinya naik gitu. Kemudian investmentnya, Teh Celia harus tahu bahwa 16.503 SPPG yang sekarang berdiri itu bukan uang APBN, itu uang mitra, itu kan investment. Jadi mitra ini ngeluarin masing-masing 2 miliar untuk membangun SPPG, dan itu uang mereka. Ini kan investment yang naik, ya kan. Nah, kemudian ada yang 14.000 udah nunggu. Jadi kalau di total ada 30.000 kalikan 2 miliar, ini kan udah 60 triliun uang beredar di masyarakat, di mana pada saat dia membangun, mempekerjakan banyak orang, membeli peralatan, membeli bahan-bahan, itu peningkatan yang luar biasa terasa di daerah, di lokasi masing-masing. Kemudian Badan Gizi mengeluarkan juga government spending-nya untuk operasional, membeli bahan baku, dan kemudian insentif kepada para investor. Jadi saya kira ini diakui oleh banyak pihak bahwa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Multiplier efeknya luar biasa. Prof, kita tahu kan bahwa program Makan Bergizi gratis ini sebagai garda terdepan begitu ya, untuk memberikan pasokan pangan, makanan untuk gizi untuk masyarakat, anak-anak, ibu hamil dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kondisinya lagi ada situasi darurat begitu, Prof. Ada beberapa bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Adakah mungkin peran yang dilakukan? Alhamdulillah, kita sudah terbiasa ketika ada banjir di Cikarang. Itu kita masuk pengungsi di Cikarang. Ketika terjadi letusan gunung di Semeru, di Lumajang, itu kita memasok para pengungsi di Lumajang.
Dan sekarang dengan ada kejadian di Aceh, di Sumut, dari Sumbar ada 286 SPG yang bertugas melayani pengungsi. Masing-masing ada 55 SPPG di Aceh, ada 173 SPPG di Sumatera Utara, dan ada 66 SPPG di Sumatera Barat. Dan mereka begitu kejadian meminta izin kepada kepala badan agar bisa memberikan pelayanan kepada pengungsi, dan saya bilang lanjutkan. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan mereka para pengungsi bisa ditolong, dan ini adalah bentuk representasi kehadiran pemerintah di daerah bencana, dan SPPG sebagai bagian garda terdepan dari Badan Gizi Nasional saya kira merepresentasikan kehadiran pemerintah di daerah bencana. Terima kasih Prof. Dadan sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Dengan adanya kondisi seperti saat ini, Kadin tadi ada Kadin Peduli, kemudian ada dana yang terkumpul, bagaimana kemudian respon dari masing-masing dari Sumatera Barat dan juga Aceh? Dari Aceh, kita dari hari pertama kita sudah buka posko di Kadin Aceh bersama dengan asosiasi. Kita sudah buka posko dan sudah mulai mengalir bantuan. Ya, terima kasih banyak. Bantuan pertama itu dari saudara kita, Ketua Kadin Sulawesi Tenggara. Jadi langsung beliau memberikan bantuan berupa uang, langsung kita terima dan kita buka rekening khusus untuk membantu bencana alam ini. Kemudian di Kadin Kabupaten Kota juga ada dibuka posko. Ada di kota posko Kadin Kabupaten Aceh Tenggara sudah mulai menyalurkan bantuan. Insya Allah untuk posko Kadin Aceh ini kita tunggu rencana kedatangan Ketua Umum Kadin Indonesia. Perkiraannya kalau tidak Kamis, Jumat akan bersama-sama ke Aceh. Kalau dari Sumatera Barat, selain bantuan yang sudah banyak diberikan juga dari Kadin Indonesia dan Kadin Sumbar dan organisasi lainnya termasuk perantau, kami juga mengusulkan ke Kadin Indonesia untuk bantuan pasca bencana. Salah satunya kemarin Pak Mawarar Sirait, Menteri Perumahan, memberikan bantuan kepada Sumbar 500 juta dan kepada Aceh 500 juta untuk relokasi rumah korban bencana. Nah, nanti harapannya nanti pada saat Pak Anindya nanti ke Padang dari Aceh, kita akan melaksanakan peletakan batu pertama rumah, bantuan rumah relokasi bencana. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu dan semoga semua kembali normal kembali. NTB ini luar biasa luar negerinya. Kemudian ada beberapa regulasi harus dibenahi dengan cara bagaimana berusaha lebih diberikan peluang yang lebih mudah, permodalan yang lebih mudah dicapai, sehingga teman-teman dan pengusaha ini baik dari UMKM menengah maupun besar ini bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tren yang terjadi akhir ini bahwa orang asing yang tinggal di Bali mungkin kurang lebih di atas 100.000, 152.000 apa kurang lebih. Kalau itu ada aturan yang mengatur, itu akan menjadi pendapatan yang luar biasa. Anggap saja sebulan satu orang 15 juta spend dan makanan dan lain-lainnya. Itu kalau ada pajaknya diatur tuh berarti 1,5 juta kali 150.000, 2,2 T bisa masuk. Kalau itu aturannya diadakan. Nah, itulah Kadin mendorong bagaimana Bali akan kita jaga bersama, regulasi pusat, pemerintah daerah, dan selalu kami dari Kadin mendorong, memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Bali. Bagaimana caranya? Kami butuh pariwisata berjalan dengan baik, tapi kualitasnya kita tamu-tamu yang datang itu bukan hanya akan mengambil porsi masyarakat lokal. Gotong royong bersama-sama bagaimana membantu pemerintah. Oke, program magang, teman-teman harusnya menyerap. Kemudian pemerintah sudah memberikan subsidinya selama 6 bulan. Nah, harapannya di pendidikan penting sekali karena dunia pendidikan ini harus link and match dengan industri. Kalau tidak, 6 bulan ini tidak cukup untuk bagaimana teman-teman magang dan kemudian kita hire sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian lapangan pekerjaan.
lapangan pekerjaan juga kami membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, di mana kami melakukan kegiatan operasional itu banyak kendala. Tidak semuanya mudah-mudah saja. Nah, dengan adanya Rapimnas hari ini, kami berharap semua teman-teman di provinsi itu pasti punya problem yang berbeda-beda. Ini nanti mungkin ada kebijakan dari Kadin Indonesia yang mana dari Batem yang diinformasikan ke Pak Anin. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Business Forum Spesial Rapimnas Kadin 2025 dan saya masih bersama dengan Ketum Kadin Bapak Anindya Novian Bakri. Tapi kalau kita lihat Pak, saat ini yang terjadi di industri, terjadi di dunia kerja saat ini adalah mismatch. Bagaimana kemudian menciptakan link and match antara dunia usaha dan juga tenaga kerja yang diciptakan Pak? Jadi tentunya disinilah dibutuhkan kerjasama yang sudah terjalin bagus antara Kadin dan perindustrian, Kadin dan juga pendidikan, Kadin dengan BRIN, Badan Riset Nasional, supaya istilahnya link and match-nya jalan atau tenaganya siap pakai. Nah, tapi juga berbarengan dengan itu yang namanya sekolah kejuruan vocational studies juga dibutuhkan, karena tidak semua orang dibutuhkan untuk menjadi seorang sarjana. Ada sebagian yang diinginkan menjadi tentunya tenaga kerja terampil untuk khusus vokasi tertentu. Bahkan di luar negeri pun juga permintaan untuk permintaan untuk tenaga kerja migran Indonesia itu sangat besar dan Kadin itu sangat aktif di sana. Ada 5 juta pekerja Indonesia yang di luar yang intinya menghasilkan sekitar 15 miliar dolar per tahun. Bisa bayangkan kalau kita menghasilkan 5 juta lagi, tapi bukan hanya pekerja domestik, tapi bekerja di bidang-bidang seperti chef atau koki, nurse, itu pasti pendapatannya akan jauh lebih besar. Lebih besar nanti retribusi untuk Indonesia ya. Dan angka tersebut tadinya 15 miliar dolar, yang kedua bisa lebih banyak, remitansi juga besar, bisa nanti beli rumah murah, cicilan, dan nantinya pas mereka balik mereka menjadi seorang yang ahli. Oke, nanti ekonomi akan membaik gitu ya Pak, kalau seperti itu dilakukan bercanda begitu. Dengan MOU yang dilakukan oleh Kadin bersama dengan segala sektor kementerian begitu ya, Pak Menteri Pertanian, kemudian Menko PMK, Menteri Kesehatan, tapi kolaborasi nyata seperti apa Pak? Nah, ini lucunya Ketua MPR mengatakan bahwa ujungnya Kadin itu mesti membuat dompet para anggota dan dompet para pengusaha itu lebih tebal dari waktu ke waktu. Karena kalau dompetnya tebal, pasti lapangan kerja tambah, investasi ada. Tapi dompet tebal itu bukan berarti hanya fokus kepada kalangan yang sudah menjadi pengusaha, apalagi pengusaha besar. Tapi justru bagaimana pengusaha-pengusaha baru itu tercipta. Nah, jadi yang namanya MOU dari berbagai macam ini adalah ajakan bekerja sama, berkolaborasi, supaya ujungnya bisa menciptakan lapangan kerja dan juga pekerja atau istilahnya pengusaha baru. Nah, inilah ini ya, karena kemarin kita dengar dari misalnya Menteri Kesehatan ada 600 triliun pasar daripada kesehatan bisa tumbuh menjadi 1,8 triliun dalam waktu 5-10 tahun, itu kan besar sekali. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana pengusaha-pengusaha yang baru bisa berpartisipasi. Nah, kami dengan Kementerian Investasi juga tanda tangan untuk satu mensosialisasi butuhnya dana masuk atau foreign direct investment, tapi juga bisa menjadi sarana untuk matchmaking. Siapa aja teman-teman di Kadin yang bisa tentunya bekerja sama dengan pihak asing yang mau investasi. Karena kadang-kadang dibutuhkan suatu kerjasama supaya mereka juga nyaman masuk ke negeri orang. Atau dengan Menteri Pertanian, itu juga ditawarkan begitu banyak kesempatan-kesempatan karena kita ingin swasembada pangan. Dan dengan adanya MBG itu kan turunannya juga banyak. Dibutuhkan banyak sayur mayur, telur, dan lain-lain. Baik, tapi Pak ini kan Rapimnas selama 2 hari Pak. Apa kemudian yang Anda himpun Pak dari anggota Kadin di daerah, Kadin provinsi yang kemudian akan dibawa menjadi white paper yang akan direkomendasikan kepada pemerintah Pak? Yang paling penting ialah satu sisi kita menggalang optimisme, tapi lain sisi juga mengetahui
benar-benar apa yang diinginkan oleh teman-teman dari asosiasi, himpunan, dan juga provinsi. Supaya kita tidak hanya mendengarkan secara makro, tapi secara mikro. Nah, dari itu semua, baru kita bisa memberikan rekomendasi yang jelas. Syukur-syukur bisa diolah sehingga kalau kebijakan ini diubah, ada berapa banyak pekerjaan yang bisa dicapai, investasi yang masuk. Karena pemerintah juga butuh masukan yang baik. Dan Kadin intinya ya tadi, bagaimana supaya anggotanya bisa tumbuh. Karena kalau tumbuh pasti melakukan hal-hal lain yang baik buat ekonomi. Berarti itu poin dari white paper ya Pak ya? Dari kita bilangnya malah policy paper. Oh, policy paper. Kita pengen paper itu berupa usulan kebijakan. Usulan kebijakan untuk pemerintah yang nantinya bisa dikolaborasikan, disinergikan, mungkin bisa dijadikan sebuah regulasi baru begitu ya Pak untuk mendongkrak ekonomi kita. Pak Anin, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Dan kita tunggu bagaimana kemudian hasilnya nanti di 2026, khususnya bagaimana ekspansi dunia usaha dan juga peningkatan untuk lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak Anin. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum Special Edisi Rapimnas Kadin 2025. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.